Demokrat misalnya, itu senang betul bergabung dengan Prabowo dan menang. Kenapa? Karena bagi Demokrat dia ingin tunjukkan kepada pendukung Amin dan Muhaimin Iskandar bahwa Demokrat itu berjalan di tempat yang benar. Sekalipun kursinya turun. Minimal koalisi Pilpresnya menang. Mereka bangga jadi menteri karena bergabung dengan menang. Demokrat bisa berbusung dada, tidak berada di dalam koalisinya Amin. Demokrat ingin tunjukkan bahwa bergabung dengan Prabowo bukan salah pilihan, tapi ihdinas siratal mustaqim, di jalan yang benar. Jadi bangga kalau kemudian kader-kader Demokrat ada yang jadi menteri. Yang ingin saya katakan adalah, kalau tiba-tiba Demokrat merasa menjadi bangga jadi menterinya Prabowo Subianto, PKB misalnya dapat menteri, Nasdem jadi menteri. Jadi kebanggaannya itu hambar, Bang. Artinya apa? Untuk jadi menteri, tak perlu jadi pemenang. Nggak perlu busung dada. Kalau hanya ingin jadi menteri, kalah pun bisa jadi menteri. Atas nama kebangsaan dan atas nama kerakyatan. Kan begitu ceritanya, Bang. Artinya apa? Untuk jadi menteri dan jadi pejabat di negara ini dalam sistem pemerintahan presiden secara langsung, nggak perlu harus jadi pemenang. Cukup atas nama rekonsiliasi. Ya nggak? Betul kagak? Iya dong. Itu yang saya tangkap. Begitupun dengan partai-partai lain seperti PAN, seperti Golkar, ingin tunjukkan kepada yang lain bahwa pilihan politik mereka bergabung dengan Prabowo dan Gibran adalah pilihan yang benar dan mereka sangat layak dan cukup bangga untuk menjadi menteri sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan mereka. Kalau tiba-tiba yang kalah juga dapat menteri, kebanggaan jadi menteri itu rasa-rasanya hambar. Jadi nggak mewah lagi jadi menteri gitu loh. Tidur aja dapat menteri kok. Kalah aja dapat menteri kok. Nggak perlu berdarah-darah. Ngata-ngatain itu, oh IKN itu proyek abal-abal. Hilirisasi itu abal-abal. Nggak perlu khotbah-khotbah begitu. Kalaupun toh pada ujung-ujungnya akan berkongsi dalam satu kolam koalisi bersama. Ini begitu jalur ceritanya. Kalau begini ceritanya, apa-apa rangkul-merangkul yang kalah pun jadi menteri. Besok-besok tak perlu ada pemilu. Tak perlu ada pilpres, gantian aja. Betul, saya setuju. Apalagi ketum-ketum partai, elit-elit partai selalu mengatakan bahwa ini adalah kawan lama, sahabat lama, senasib dan persuangan. Apalah ceritanya kalau begini ceritanya pemilu, Pak. Udah gantian aja. Hari ini Gerindra, besok Golkar. Damai. Besoknya lagi Nasdem, besoknya lagi Demokrat, dan seterusnya dan seterusnya. Giliran, Pak. Negeri yang damai itu memang berat buat Adi Prayitno. Oh gitu ya. Enggak, saya hanya ingin menjelaskan fakta politik. Ingin menjelaskan fakta politik. Artinya yang ingin saya katakan adalah, kalaupun toh terpaksa ingin berkoalisi dan mengajak partai politik yang kalah, enggak perlu disembunyikan dong. Oke, siap berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran. Dan siap jadi menteri. Apa salahnya? Itu aja, nggak perlu atas nama kebangsaan, kerakyatan, rekonsiliasi. Aima, rakyat kita ini udah pintar. Nggak perlu pakai bahasa-bahasa yang menurut saya hiperbolis hanya sekedar ingin menutupi bahwa sebenarnya juga ingin jadi menteri. Kalau koalisinya ikhlas lillahi ta'ala, ingin masuk surga, tak jadi menteri, silahkan dukung Prabowo dan Gibran. Tapi nolak jadi menteri, itu baru mantap. Itu baru mantap. Masalahnya koalisinya pun pakai syarat. Boleh berkoalisi, tapi dapat menteri. Menterinya nawar pula, 2 atau 3. Setelah 2 dan 3, nyebut juga pos kementerian mana yang basah. Repot. Nanya juga, kira-kira dapat Menko apa kagak? Repot. Ini yang saya kira repot. Itu cerita-cerita di sebelah sana. Ya, di negara konaha sana. Ini yang saya repot. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ingin saya katakan, sebagai sebuah akhir dari khotbah politik malam hari ini ya. Maknai politik itu biasa-biasa saja. Dan jangan pernah mempercayai komitmen dan statement elit itu 100%. Bacalah elit politik itu sebaliknya. Kalau elit politik hari ini bicara tentang ideologi itu adalah politik yang diletakkan atas idealisme perjuangan. Bahwa politik itu adalah penuh edukasi. Itu hilangkan per hari ini. At the end of the day-nya, politik kita itu adalah ujung-ujungnya kekuasaan, kekuasaan, dan kekuasaan.
Politik kita ujung-ujungnya itu adalah yang kalah berkoalisi jadi menteri, dan jadi menteri. Atas nama Indonesia Raya dan Indonesia Maju. Lalu kemana para pemilih kita? Pemilih kita wassalam dan ditinggalkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel GR 2045, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit kritikan dari saudara kita Andi Pritno mengenai kala Pilpres di 2024. Tentunya teman-teman juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Andi Pritno ini, tentunya sangat menarik untuk kita bahas karena beberapa orang yang kalah dalam Pilpres malah ingin menjadi menteri dalam kepemimpinan Prabowo Subianto yang akan dilantik di 2024 di bulan Oktober. Tentunya siapa-siapa sih orangnya yang kalah mengotot ingin menjadi menteri atau bergabung kepada koalisi Prabowo Subianto dalam kepemimpinannya yang akan melanjutkan tongkat estafet IKN Pak Joko Widodo. Tentunya ini sangat menarik. Tentunya apa yang dikatakan oleh Andi Pritno ini sangat benar. Kalau misalnya kalah, ya kalah saja, nggak usah ingin meminta kursi duduk bagian dari kepemimpinan Prabowo Subianto. Kalau Ganjar Pranowo tentunya tidak mau. Pernah dia memberikan atau melontarkan kata-kata ketika misalnya ditawari oleh Prabowo Subianto tidak ingin bergabung karena beliau perkataannya bisa kita pegang dan konsisten dalam perkataannya. Pengamat singgung rencana bagi-bagi kursi Menteri Prabowo Gibran. Kala pemilu kenapa dipikirkan? Nah, Direktur Eksekutif Parameter Politik Andi Prayitno mengkritis langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Gibran Raka Buming Raka untuk merangkul sebuah partai politik. Hal itu ia ungkap saat acara Main Monolitik Najwa Shihab yang ditayangkan dalam YouTube. Nah, tentunya sama seperti hal yang ditayangkan tadi teman-teman, tentunya banyak yang gila jabatan. Ketika sudah kalah, banyak partai-partai ingin bergabung dalam kepemimpinan atau koalisi Prabowo Subianto. Menurut saya, nggak perlu harus dipikirkan ketika kita sudah kalah menjadi calon presiden atau menjadi terpilihnya. Kalau misalnya kita kalah, jangan ingin kita haus dalam kekuasaan, tetapi kita berikan orang-orang yang memang dipilih Prabowo untuk dalam kepemimpinannya, untuk bergabungnya koalisi-koalisi politik untuk membentuk strategi-strategi pembangunan negara Republik Indonesia ini bagaimana lebih maju ke depannya. Menurut saya setuju apa yang dikatakan oleh Andi Pritno tersebut. Nggak harus dipikirkan. Ketika kita sudah kalah menjadi calon presiden, ya kita bersabar saja. Nggak usah kita gila kekuasaan. Apa yang harus kita pikirkan? Tetapi kita harus mendoakan Prabowo Subianto dan Gibran bisa melanjutkan tongkat estafet Pak Joko Widodo dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia bagi masyarakat. Bagaimana mereka harus memikirkan rakyat, bukan hanya untuk memikirkan pribadinya sendiri. Nah, saya kira kabinet gemoy itu kan konotasi nomenklatur dan penambahan kementerian itu akan terjadi. Kalau ingin mengurangi jumlah menteri bukan lagi misal 34 kan, nggak harus revisi undang-undang kementerian, misalnya menteri 30, 25 atau 20 kan nggak perlu merevisi undang-undang. Nah, Andi Pritno menyebut bagi-bagi kekuasaan itu juga berpotensi diberikan kepada partai yang sekarang bergabung. Artinya apa? Saat muncul isu revisi undang-undang, tentunya akan menjadi lebih banyak lagi perubahan-perubahan undang-undang di Republik Indonesia ini. Sebenarnya gampang saja teman-teman. Ketika kita mendapatkan perubahan-perubahan, maka rakyat pun akan bingung. Rakyat hanya meminta pemimpin bagaimana memajukan negara Republik Indonesia ini semakin modern, bukan semakin menurun. Kita rindu dengan kepemimpinan Pak Jokowi nanti. Bahwasanya beliau sudah membawa Indonesia ini lebih maju dan bahkan sudah dikenal oleh negara-negara luar, bahkan sudah diakui oleh negara-negara luar. Tentunya yang kita harapkan adalah pemimpin yang harus bertanggung jawab dan menepati janji-janji kepada masyarakat di saat kampanye. Itu yang kita harapkan teman-teman. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam kepemimpinannya yang sudah disampaikan saat
kampanye dalam program-program akan dilanjutkan itu kita tagih. Bagaimana nanti kita sebagai masyarakat ketika sudah dijanjikan tapi tidak tepat, tentunya kita harus menuntut. Kita adalah rakyat yang memilih pemimpin, bukan MPR. Kita berhak untuk memilih pemimpin yang memang mengayomi masyarakat. Tetapi sulit teman-teman ketika kita susah karena kita adalah rakyat biasa. Tentunya ketika kita bergabung dan berkoalisi dalam DPR, tentunya kita mampu untuk menurunkan ketika kita tidak sesuai dengan kepemimpinan yang baru. Kita harap sih Pak Prabowo dan Gibran melanjutkan program-program yang telah disampaikan kepada masyarakat. Itu akan kita tagih. Kita sebagai rakyat Indonesia, apalagi mahasiswa, akan turun ke jalan ketika tidak sesuai dengan apa yang harus dijalankan yang sudah diberikan janji kepada masyarakat. Terutama kelompok yang kalah dalam pemilu yang beberapa waktu lalu meyakinkan bahwa mereka juga tertarik menjadi bagian dari Prabowo Subianto. Tentunya banyak yang ingin bergabung kepada koalisi Prabowo Subianto. Ia menyadari bagi-bagi kuasa dalam pemerintahan saat itu adalah hal yang biasa, sebab Prabowo tak bisa menjadi seorang presiden tanpa melakukan koalisi. Politik bagi-bagi kuasa dalam sistem presiden itu perkara biasa, karena Prabowo tidak bisa maju kabinet presiden hanya dengan Gerindra. Tentunya banyak partai-partai yang bergabung ingin dalam kepemimpinan Prabowo Subianto. Siapapun nanti akan bergabung dalam kabinet Pak Prabowo, tentunya kita harus meyakinkan atau orang-orang yang terpilih memang bisa memajukan negara Republik Indonesia ini lebih maju. Nah teman-teman, mungkin sekian saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan teman-teman di kolom komentar, maka berikanlah yang terbaik. Maka inilah yang saya sampaikan. GR 2045 melaporkan.